Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama selain Islam bisa ucapkan selamat siang, selamat sejahtera. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa membahas yaitu materi virus. Virus anak-anak tentunya waktu di SD, di SMP sudah pernah mendapat materi tentang virus. Dan anak-anak sekarang di SMA kita mengulang lagi tentang berbagai macam hal-hal yang berkenaan dengan virus. Virus ini kalau di Indonesia kan adalah racun. Jadi ilmu yang mempelajari tentang virus namanya virologi. Tujuan mempelajari tentang virus, jadi siswa diharapkan bisa mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus. Replikasi virus ini adalah sistem reproduksi virus. Jadi virus bisa mengadakan sistem reproduksi, bisa mengadakan bersimbion dengan organisme lain. Baik virus dengan virus, virus dengan bakteri, virus bisa juga menyerang pada tumbuhan, virus juga bisa menyerang pada hewan, dan virus juga bisa menyerang pada manusia. Diharapkan juga siswa bisa menjelaskan peran virus di dalam kehidupan. Yang saat ini di Indonesia terkena salah satu virus yang masuk di Indonesia adalah virus corona. Tapi tentunya nanti kita bahas dulu dasar-dasar tentang virus dari tumbuhan, virus yang menyerang hewan, dan virus menyerang manusia. Virus pun juga bisa dilemahkan. Virus juga bisa dijadikan vaksin. Mari kita lihat, kita amati tentang sejarah pertama kali ditemukannya virus. Seorang Amir pada penelitian virus, dia pertama kali mengadakan percobaan tentang tanaman tembakau. Jadi ada tanaman-tanaman tembakau yang sakit. Ini pertama kali tembakau yang penyakitan daunnya dihaluskan. Jadi daunnya dihaluskan, setelah dikasih di dalam ekstraknya, ekstrak daun tembakau yang berpenyakitan, tanaman-tanaman tembakau yang sehat. Ini proses bagaimana dari virus yang dilemahkan, yang disemprotkan kepada tanaman tembakau, dan tembakau betul-betul menjadi sakit. Selanjutnya, yang lebih jelas lagi percobaan dari Ivanovsky pada penelitian tentang virus sama dengan yang dilakukan oleh Mayer. Nah, di sini ada Wendell Stanley. Dia pertama kali mengkristalkan partikel-partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang kemudian diberi nama TMV, Tobacco Mosaic Virus. Ini disempurnakan lagi oleh yang namanya Wendell Stanley. Yang pertama kali karena tembakau pada saat itu sangat dibutuhkan sekali oleh para laki-laki sebagai yang perokok berat, karena dikhawatirkan menyangkut tentang harga tembakau. Kalau tembakaunya bagus maka hasilnya pun juga bagus. Nah, sementara ini di daerah Belanda, di daerah Jerman, dan khususnya di Indonesia, ini tembakau sangat-sangat diharapkan pada musim-musim kemarau, karena tembakau bisa ditanam pada saat musim kemarau. Dikhawatirkan jangan sampai di dalam daun-daun tembakau ini terkena TMP. Mari kita pertama kali membahas terlebih dahulu tentang ciri-ciri, yaitu virus. Yang pertama, virus bersifat aseluler, tidak mempunyai sel.
Ini struktur virus, penampang virus. Di dalam virus kepala virus yaitu kapsid, di dalam kapsid ada DNA. Setelah itu di bawah kapsid ada leher dan di sini ada selubung-selubung ekor. Nah, ini yang membuat virus cepat untuk bergerak karena virus jarumnya bisa menusuk kepada tanaman, ke hewan ataupun bakteri. Yang kedua, ciri-ciri virus ukurannya sangat kecil sekali, antara 20 sampai 300 milimikron. Itu pun melihatnya harus dengan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop biasa masih belum mampu. Jadi mikroskop elektron yang bisa. Yang ketiga, memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Ini di dalam kapsidnya. Ciri yang keempat berupa hablur atau kristal. Ini bentuknya kristal, kadang-kadang berubah-ubah. Yang kelima, bentuknya beragam, antara ada bentuk oval, ada bentuk silinder, ada juga bentuk polihedral dan bentuk kompleks. Nah, yang bentuk hedral ini yang lebih berbahaya sampai sekarang menyerang pada di dunia saat ini, yaitu virus corona. Ini yang bentuknya bentuk polihedral. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang virus corona. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana dasar-dasar kita mempelajari tentang virus. Ciri yang keenam yaitu terusun dari asam nukleat yang selubung kapsid, yang diselubungi oleh kapsid. Itu ciri-ciri virus. Jadi virus bentuknya itu sangat aseluler, jadi tidak mempunyai sel. Oke, selanjutnya struktur tubuh virus. Kalau kita penampang yang dari samping, sekarang penampang dari atas. Bahwa penampang dari atas di selubung kapsidnya itu di sini ada RNA virus. Nah, RNA virus ini yang bisa menginjeksi kepada semua, bisa ke bakteri, bisa juga ke hewan, bisa ke manusia. Nah, ini ya. Ini bentuk-bentuk virus. Ada bentuk herpes, ada bentuk parvoviride, ada bentuk macam-macam di sini virus. Nah, ini bentuk-bentuk selubung protein kapsidnya di dalam kepala virus. Ini yang bentuk hedral. Jadi yang bentuk hedral ini sama saja dengan bentuknya hampir mirip dengan virus lendir, virus corona. Jadi virus lendir ini yang dari kapsidnya selalu berubah-ubah. Jadi bisa bentuk kristal, bisa juga bentuk halus, bisa dengan bentuk lendir. Itu tergantung dari suhu yang ada. Nah, selanjutnya virus bisa yang memakan bakteri. Jadi virus bisa bersimbiosis dengan bakteri yang dinamakan dengan bakteriofag. Jadi bakteriofag, virus memakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick dan Felix. Sebenarnya pada bakteri ini juga tidak merasa rugi. Kalau kita lihat dari replikasi virus, di dalam replikasi virus, dari perkembangbiakan virus di dalam tubuh bakteri, ini ada dua cara, yaitu ada cara litik dan ada cara lisogenik, di mana virus pertama kali mengadakan proses simbiosis dengan bakteri. Langkah yang pertama, yaitu pertama kali dari DNA-nya. Pertama kali virus di dalam tubuh virus, rumahnya rumah bakteri. Jadi rumahnya rumah bakteri ini sistem siklus litik dan satunya adalah siklus lisogenik. Di dalam proses pertama kali bakteriofag ini di dalam tubuh bakteri. Ini rumahnya rumah bakteri, tapi di dalamnya DNA-nya, RNA-nya itu DNA-nya miliknya virus. Jadi pada saat virus pertama kali masuk, ini pertama kali
virus menempel pada tubuh bakteri. Ini proses penempelan. Setelah proses penempelan yang dilakukan oleh virus, maka dari DNA-nya virus ini mulai masuk. Jadi DNA-nya virus mulai masuk ke dalam tubuh bakteri. Sampai di dalam tubuh bakteri, DNA-nya virus ini sudah mulai terjadi penukaran. Karena apa? Karena bakteri dan bakteri juga tak beraturan. Jadi bisa juga kalau dikatakan dimakan oleh dari DNA-nya bakteri dimakan oleh virus, boleh saja. Tapi intinya bahwa peralihan antara DNA-nya bakteri ini diambil alih DNA-nya virus. Sedangkan virus bisa mengadakan terbentuklah DNA fag baru yang bisa dia menguasai semuanya di dalam tubuh bakteri. Setelah dia mengadakan proses perkembangan baru bakteri, akhirnya dia membentuk virus di dalam tubuh bakteri. Setelah dalam bakteri ini penuh, dia melakukan proses mulai setelah perakitan. Nah, ini terjadi proses pengeluaran. Nah, keluarnya ini bisa masuk di dalam proses Darwin. Jadi ini proses, tapi di dalam tubuh bakteri sendiri tidak merasa dirugikan. Karena saling, karena apa? Karena virus bisa mengadakan proses perkembangbiakan di dalam tubuh bakteri dengan baik. Ini yang sampai sekarang terjadi yang dinamakan dengan bakteriofag. Nah, sedangkan penyakit-penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus banyak sekali. Penyakit-penyakit dari penyakit kuning pada daun tomat ini juga dari virus. Ada juga daunnya bisa menggulung jadi tidak sehat, ini juga mosaiknya. Nah, ini yang biasanya tembakau ini yang pertama kali yaitu tembakaunya sudah tidak sehat daunnya. Rata-rata kalau biasanya pertama kali keserang pada TMV itu pertama daunnya agak menggulung, setelah menggulung baru berlubang-lubang. Ini menandakan bahwa tembakau sudah mulai ada virusnya. Selanjutnya, penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus banyak sekali. Ada penyakit hepatitis, ini juga virus. Penyakit herpes yang ada pada ini herpes juga, campak, Ebola, influenza. Tapi ada juga berbagai macam virus yang bisa dilemahkan, yang bisa dijadikan vaksin. Yang sampai sekarang, kalau virus dilemahkan dijadikan vaksin, dimasukkan ke dalam tubuh manusia, namanya vaksinasi atau imunisasi. Itu yang ada, yang sampai sekarang para ahli biologi sudah bisa melemahkan. Tapi ada juga yang selama ini bahwa virus ada yang belum bisa dilemahkan. Contohnya virus influenza. Contohnya juga virus Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS. Humannya sampai sekarang juga belum bisa dilemahkan karena masa inkubasinya lama, jadi 6 sampai 10 tahun. Nah, ini yang ahli-ahli biologi yang sampai sekarang masih belum bisa menemukan. Tapi intinya bahwa obat itu tidak untuk menyembuhkan penyakit. Obat tidak untuk menyembuhkan penyakit, tapi hanya mengurangi rasa sakit. Nah, selama virus-virus yang ada yang sudah dilemahkan oleh ahli-ahli biologi, oleh ahli medis, ini ada sebagian tertentu saja. Hepatitis baru kali ini baru ditemukan, tapi herpes masih belum. Jadi ini masih
dalam proses penelitian. Yang terpenting saat ini yaitu virus corona, virus lendir yang sampai saat ini belum bisa untuk dilemahkan. Sementara masih ada penelitian bagaimana bisa untuk melemahkan atau menjinakkan virus lendir. Tapi intinya bahwa bagaimanapun kita sebagai manusia menghindari jangan sampai terserang oleh virus. Salah satu contoh yaitu kita bisa menggunakan cara-cara untuk jarak, itu yang lebih terpenting. Pertama ada jarak antara satu dengan yang lainnya, kita kasih jarak. Jadi ada social distancingnya, ada jaraknya. Dan juga harus rajin untuk membersihkan tubuh, rajin untuk mencuci tangan, rajin untuk mencuci muka. Itu juga salah satu menghindari masuknya virus-virus corona. Dan juga di samping itu bahwa menghindari kerumunan, karena dikhawatirkan kerumunan ini ada salah satu yang terkena, maka akan terjadi penularan. Penularannya ini yang lebih berbahaya. Nah, gejala-gejala corona yang siswa perlu diketahui, gejala-gejala corona ini sangat berbahaya sekali. Yang pertama adalah gejalanya rasa tubuh merasa pegel semua, rasa lelah. Yang pertama rasa lelah. Yang kedua sesak napas. Jadi napas terasa sesak. Dan yang ketiga, salah satu panca indera perasa tidak bisa merasakan rasa apapun. Nah, sementara ini para medis ini menggunakan cara-cara, yaitu dengan cara-cara menggunakan tes yang namanya, yang selama ini hanya tes darah, menggunakan rapid test. Tapi rapid test itu pun juga belum bisa dipastikan apakah yang bersangkutan itu terkena virus corona ataupun tidak. Nah, ini yang menyerang pada tubuh manusia. Sampai sekarang belum bisa dijadikan vaksin yang dimasukkan ke dalam manusia yang akan dimasukkan menjadi vaksinasi. Oke. Penyakit pada hewan. Jelas di sini ada babi, ayam. Ini ada ayam. Biasanya menyerang pada burung. Ini semuanya ini juga bisa terjadi. Nah, vaksin, metode konvensional dalam pembuatan vaksin mempunyai efek samping. Kalau dari metode pembuatan vaksin, yang pertama, vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanas. Kalau efek sampingnya, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolik. Kalau yang kedua, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Tapi dari patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Contohnya pada influenza. Sampai sekarang belum bisa penyakit cacar. Penyakit cacar bisanya selama hidupnya 1 kali, tapi bisa juga terkena penyakit cacar yang kedua. Ini karena efek sampingnya ini. Patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, vaksin berasal dari senyawa patogenik, mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Sehingga apa? Ini bisa juga menimbulkan alergi. Jadi orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Ini yang sangat berbahaya. Makanya di dalam lab biologi yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Haja Fatimah, jadi siswa untuk segera bisa untuk betul-betul masuk di laboratorium harus betul-betul steril. Dikhawatirkan ini orang-orang yang membuat vaksin mungkin
bisa bersentuhan dengan patogen. Vaksin dibuat dengan rekayasa genetika dengan cara-cara bisa mengisolasi atau memisahkan gen penyebab penyakit dari virus atau patogen. Satunya menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Nah, sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen tidak disebut rekombinan. Biasanya terjadi di dalam proses pemberian imunisasi. Biasanya anak-anak balita itu wajib harus imunisasi. Dikhawatirkan ini rekombinasi akan menghasilkan antigen, rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Ini. Dan antigen-antigen diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Nah, ini yang sampai sekarang yang sudah dijadikan vaksin yang sudah dipatenkan. Ini pun ada masih 5. Yang baru di Indonesia itu ada vaksin 5. Itu pun diberikan pada anak-anak balita, bayi di bawah usia 5 tahun. Ini adalah pembuatan vaksin cacar. Dari pembuatan vaksin cacar. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi virus. Adapun nanti untuk pengembangan lebih lanjutnya kita bisa ke laboratorium biologi untuk mengamati berbagai macam tanaman-tanaman atau hewan yang sakit disebabkan oleh virus. Oke, saya Jurbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.